Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafsah Maimunah. Di sini saya akan mengerjakan UTS Komputer Akuntansi Excel, yaitu cara membuat menu utama. Dari menu utama, sheet akun, kode bantu, sampai ke laporan posisi keuangan. Kita sekarang mulai aja dari menu utama. Nah, cara yang kita perluin itu pertama kita ke insert, lalu kita ke shape, lalu kita buat dulu ini. Kalau udah kita buat di sini kita tulis dulu nama PT-nya yaitu PT FEBRC. Lalu tanggalnya yaitu per 31, kita sesuaikan sama di sini yaitu 31 Juni 2019. Nah, udah ini kita kotaknya besar aja biar menghemat tempat juga. Nah, ini bisa kita atur dulu, kita merger, kita buat sama. Nah, kalau udah ini kita copy aja untuk kita buat yaitu jadi fungsi menu utama ini untuk melink gitu ke sheet-sheet akun lainnya. Jadi fungsi menu utama itu ngebantu kita untuk kayak misalnya kita mau cepat, jadi mempercepat gitu. Kita susun aja kayak gini. Nah, jadi ini nih kita bisa ganti pakai sheet yang akan kita butuhin, yaitu sheet akun, lalu kode bantu, lalu jurnal umum, buku besar, lalu ada neraca ajur, ada laporan ini laba rugi. Ini kita buatnya kebanyakan. Baru ini laporan perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan. Ini udah sampai situ aja, yang ini kita hapus aja karena nah, kalau udah kita buat kayak gini kita bisa nge-link contohnya tuh kayak gini, kita klik kanan lalu kita klik hyperlink. Nah, lalu ini nih kita klik place
in this document. Lalu yang ini bisa kita nih. Jadi langsung ke sheet akun. Kalau untuk kode bantunya sama, kita hyperlink semuanya sama. Kita klik kanan, hyperlink, lalu ke kode bantu. Jurnal umum juga, jadi kita gitu semua. Jadi gunanya itu untuk mempercepat kita, jadi kita nggak perlu buka satu-satu. Jadi kita bisa langsung kayak ngelink dari akun, kita langsung ke menu akun. Kode bantu juga kayak gitu. Ini juga semuanya kita hyperlink dulu. Yang sampai salah tempat, soalnya kalau salah tempat, ntar dia kebukanya yang bukan dari tangan. Nah, selanjutnya, sama penulisannya jangan sampai salah tulis. Nah, kalau udah kita selanjutnya menu utama udah selesai, kita langsung ke sheet akun. Nah, di sheet akun ini berisi kode, nama akun, pos saldo, pos laporan, debit, dan kredit. Nah, untuk di sebelumnya tuh kita mau namain dulu. Jadi kita mau namain kayak misalnya nih, contohnya ini aku udah buat tadi. Kayak ini, kalau kita blok, nah jadi dia udah ada keterangannya daftar akun. Nah, untuk kode akunnya juga udah aku buat tadi. Nih, jadi kode akun. Nah, ini nih untuk mempermudah kita ntar untuk di jurnal umum dan yang lain-lain. Nah, kalau udah cara untuk define-nya kita coba di menu kode bantu. Nah, yang pertama itu kita blok dulu kode, kita blok. Habis itu kita langsung ke sini, kita langsung kode underscore bantu. Kalau kita klik enter, kalau udah ada namanya kode bantu. Lalu untuk semuanya itu kita blok. Kalau misalnya mau daftar bantunya kita blok. Baru kita ke sini. Lalu kita klik aja daftar bantu. Baru kita enter. Nah kalau udah deh. Nah itu cara untuk mendefine name-nya. Nah kalau udah kita mau ke jurnal umum. Sebelum ke jurnal umum, kan di akun, di sheet akun, pos saldo sama pos laporannya masih kosong. Nah, ini harus kita isi dulu. Kalau pos saldo itu kita isi dengan debit atau kredit, kalau pos laporan dengan neraca. Caranya itu gampang, ini kita langsung ke data, kita pilih data validasi, lalu any value-nya kita ganti jadi list, ignore blank-nya kita uncheck list. Untuk source-nya itu kalau untuk di pos saldo itu tuh kita pakai debit, kredit. Oh, udah, oke. Nah ini bisa langsung kita contohnya debit kita tarik dulu ke bawah. Nah kalau udah ini kan nggak semuanya debit ya, ada juga yang kredit. Nah itu tuh tinggal kita ganti aja. Nah, untuk kreditnya itu dimulai dari akumulasi sampai utang gaji itu masuk ke kredit. Utang gaji,
Jadi kalau untuk model indah ini sudah. Kalau model indah ini kita apa tuh namanya, masuknya ke kredit, masih kredit. Baru untuk kalau Prive ini debit. Lalu kalau penjualan itu masuk ke kredit. Debit karena debit. Nah, terus itu udah deh. Keluar sampai keluar debit. Kredit. Kredit. Nah, lalu untuk kalau pos laporan sama juga pakai data validasi. Jadi value-nya list. Untuk source-nya itu kita isi neraca, koma, laba rugi. Oke. Lalu kita isi neraca. Nah, sama juga nggak semuanya itu neraca kan. Jadi dari pendapatan sampai beban. Pendapatan mengenai pendapatan. Ada sedikit. Penjualan. Skip ya. Ini laba rugi. Nah, kalau udah kita isi pos saldo sama pos laporan, kita ke kode bantu. Nah, di kode bantu ini statusnya itu kita isi pakai sama kayak tadi data validasi. Maaf, ini rilis. Nah, untuk source-nya itu kita pakai utang atau piutang. Udah, oke. Tapi kan di sini nggak semuanya itu utang ya. Nah, karena nggak semuanya utang, jadi ini ada yang kita ganti jadi piutang, yaitu yang termasuk piutang itu PT Jaya ini piutang, PT Karya Muda itu masuknya piutang, lalu PT ini piutang. Ini karena nggak ada kita strip aja. Nah, untuk Yusuf ini juga piutang. Nah, kalau udah kita mau masuk ke jurnal umum. Nah, ini jurnal umum. Jurnal umum itu isinya yaitu semua akun dan nama akun yang ada di akun sama kode bantu. Jadi ini semuanya yang ada di akun sama kode bantu. Nah, sekarang kita mau isi transaksi yang di jurnal umum. Transaksi di jurnal umum yang di sini. Transaksi yang ada di sini. Nah, untuk
transaksi yang pertama bisa kita lihat ya, ini tanggal 1 Juli itu 1/7/2019. Nah, itu tuh ada transaksi yaitu pembayaran beban iklan selama bulan Juni sebesar 275.000. Nah, untuk itu tuh sebelumnya kita dulu. Nah, untuk di kode akun itu kita data validasi dulu caranya. Caranya itu kita klik data validasi. Lalu list, checklist. Habis itu source-nya itu kita masukin sama dengan kode akun. Lalu kalau udah kita klik OK. Nah, ini nih kita copy dulu sampai bawah. Sampai banyak-banyak lagi. Kalau udah, itu kita cari aja kodenya sembarang deh. Nah, ini kita isi kan. Nah, untuk di nama akunnya itu kita pakai rumus lookup. Itu sama dengan lookup. Untuk lookup value-nya itu kita pakai ini B38. Habis itu daftar akun. Kalau udah tabel array-nya itu 2, lalu kita enter. Nah, ini kan contoh aja. Nah, ini jangan lupa juga kita copy ke bawah. Ini nggak apa-apa NA gini karena itu kita belum isi ininya. Kalau kita isi dia bakal berubah. Nah, jadi tapi ini kita Nah, kan tadi transaksi yang pertama itu pembayaran beban iklan selama bulan Juni. Nah, jadi kita cari dulu kode untuk beban iklan. Itu tuh bisa kita lihat di sini 5103. Jadi kita 5103 beban iklan. Nah, untuk keterangannya itu kita tulis aja pembayaran iklan di debitnya itu 275.000. Nah, kalau udah beban iklan kan jurnalnya ini beban iklan. Beban iklan pada kas. Ini kita tulis kas itu kodenya bisa kita lihat di atas 1101. Maaf, salah 1101. Nah, sama ini juga kita copy aja. Ini juga copy. Lalu transaksi yang kedua itu tanggal 2 Juli, yaitu pembayaran piutang dari Genta Sanjaya sebesar 1.500.000. Kan? Berarti itu jurnalnya kas pada piutang dagang. Nah, kita lihat sini. Buat dulu tanggalnya 2 Juni 2019. Nah, ini karena jurnalnya itu kas pada piutang dagang. Nah, untuk keterangannya itu kita
penerimaan piutang. Lalu sebesar tadi dimintanya 1.500.000. Yang sama ini kita. Nah, pada jurnalnya kas pada piutang dagang. Piutang dagang itu kodenya 1102. Nah, kalau udah, kan tadi yang membayar piutang dagang itu PT Genta Sanjaya. Nah, jadi ini kita ubah dulu data validasi yang ini. Kita ubah jadi kode bantu. Biar jelas aja. Gitu. Nah, PT Sanjaya itu tuh kode bantunya. PT Genta Sanjaya. PJ B02. Ini produk akunnya ini kita ganti ini daftar akun jadi daftar bantu. Genta Sanjaya. Jadi itu tuh dia menerima utang sebesar 1.500.000 kita taruh di sini. Ini biar jelas kita ini dulu, kita blok aja, kita kasih warna yang berbeda. Kalau udah ini data validasinya tadi pakai kita ganti dulu, nggak usah diganti karena kan nggak kita ituin tadi. Nah, kita lihat transaksi yang ketiga, yaitu tanggal 8 Juli dibayar premi asuransi untuk masa tahunan sebesar 9.500.000. Nanti kita buat dulu 8 Juli. Jurnal yang kita butuhin berarti jurnal yang kita butuhin itu karena dia membayar asuransi, yaitu asuransi dibayar di muka pada kas. Nah, kode asuransi dibayar di muka pada kas itu 1103, lalu dibayar di kas 1101. Nah, untuk keterangannya kita tulis saja pembayaran asuransi sebesar 9.500.000. Nah, udah ini transaksi ketiga. Lalu transaksi keempat, itu tuh tanggal 13 Juli membeli perlengkapan kantor dari toko Lokakarya sebesar 500.000 secara kredit, yaitu jurnalnya berarti tanggal 13 itu kita buat dulu tanggal 13 2019. Ini nah, itu tuh jurnal yang kita butuhin itu perlengkapan kantor pada utang dagang. Perlengkapan kantor itu tuh kodenya 1105. Kalau utang dagang itu kodenya
2101. Ini keterangannya kita pakai membeli peralatan ngajak secara kredit, membeli kredit sebesar 500.000. Tadi kan dia membelinya di toko Lokakarya. Jadi sama kayak di PT Genta Senjaya tadi, ini kita ke data validasi dulu buat ngeganti kode juga daftar akun kita ganti jadi daftar bantu. Tadi Lokakarya kan, Lokakarya itu kodenya PB01, PBA01. Lokakarya ini juga di red. Nah, ini untuk transaksi tanggal 13. Jangan lupa kita blok lagi biar kalau udah lanjut ke transaksi berikutnya. Nah, untuk transaksi yang kelima itu tanggal 19 Juli 2019 dibayar utang dagang ke PT Geraha Muda sebesar 1.500.000. Nah, itu tuh jurnal yang kita pakai berarti utang dagang pada kas untuk PT Geraha Muda. Langsung aja, berarti di sini kita buat tanggal dulu. Tadi tanggal 19 Juli 2019. Ini untuk apa itu namanya? Kode akunnya untuk utang dagang itu kode akunnya 2101 utang dagang, lalu untuk kas yaitu akunnya 1101, baru kan udah. Lalu keterangannya itu kita tulis saja ini pembayaran utang dagang. Sebesar 1.500.000. Nah, untuk yang ini kan tadi dia pembayaran utang dagang ke PT dari PT Geraha Muda. Berarti sama juga kita ini define di ini dulu ya. Di mana sih namanya? Data validasi. Ini kita lihat di kode bantu. Oke. Dari PT Geraha Muda itu kodenya PBB02. Geraha Muda ini bantu. Nah, ini kita salah. Karena dia membayar, salah. Karena dia membayar, kita tulisnya di debit. Diwarnain.
Nah, untuk transaksi yang keberapa ini, ke-6, yaitu tanggal 21 Juli, itu tuh ada dijual barang dagang ke toko karya muda sebesar 7.500.000 secara tunai. Tanggal berapa itu 21 Juli. Nah, itu berarti jurnal yang kita butuhkan yaitu kas pada penjualan. Satu. Karena dia ada lagi berarti kas pada penjualan. Penjualan itu kodenya 4101. Jadi itu keterangannya kita tulis saja penjualan barang tunai. Penjualan barang dagang sebesar 7.500.000. Nah, untuk yang lalu untuk transaksi yang ketujuh, tanggal 21 Juli juga diterima pembayaran piutang dari Yusuf Ananta sebesar 1.500.000. Sebentar. Nah, itu tuh berarti jurnalnya yang kita pakai untuk transaksi ketujuh itu, yaitu penerimaan piutang dagang berarti kas pada piutang dagang dari Yusuf Ananta. Itu ini kita tarik dulu. Ini apa tadi jurnalnya? Jurnal itu kas piutang dagang. Kas pada piutang dagang. Berarti keterangannya itu penerimaan piutang. Penerimaan piutang sebesar 1.500.000. Dari PT dari Yusuf Ananta. Jangan lupa juga nih kita define lagi. Define jangan lupa dan juga terbantu Yusuf Ananta. Ini kodenya untuk Yusuf Ananta itu PJB 01. Ananta ini juga Ananta. Juta 500. Udah di. Nah, untuk transaksi selanjutnya tanggal 23 Juli dijual barang kepada PT Seraya Makmur sebesar 10 juta dengan syarat 2 itu. Dengan syarat itu lalu berarti tanggal 23 2019 itu berarti apa tuh namanya jurnal transaksi untuk 23
Juli itu piutang dagang pada penjualan. Piutang dagang itu ada tanggalnya. Piutang dagang pada penjualan itu kodenya 4101. Lalu untuk keterangannya, penjualan barang dagang. Sebesar 10 juta. Dari PT Seraya Makmur, berarti ini kita ubah juga, jangan lupa. Seraya Makmur itu tuh itunya PJA 03. Karena dia menjual, berarti ininya di debit. Lalu transaksi selanjutnya, 24 Juli dijual barang dagang kepada PT Jaya Raya sebesar 3 juta. Berarti itu untuk jurnalnya tanggal 24, yaitu PT Jaya Raya itu piutang dagang pada penjualan. 34 2019. Itu tadi piutang dagang pada penjualan. Ini ya sama juga penjualan barang dagang sebesar dapat 3 juta. Nah, tadi dari PT apa? PT Jaya Raya. PT Jaya Raya itu kodenya PJA 01. Yes, karena dia penjualan barang, jadi nah, untuk transaksi ke-10 yaitu 24 Juli dijual barang dagangan kepada PT Karya Muda sebesar 5 juta secara tunai. Berarti itu jurnalnya yaitu kas pada penjualan. Langsung aja. Kas itu pada penjualan kodenya
Yaitu untuk keterangannya itu penjualan barang dagang tunai sebesar 5 juta. Nah, kalau udah, kita lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu tanggal 25 Juli diterima pembayaran piutang dari Putri Ayu sebesar 2.500.000. Nah, itu untuk jurnalnya penerimaan piutang berarti kas pada piutang dagang dari Putri Ayu. Jadi kita ini dulu. Kas pada piutang dagang. Itu pembayaran piutang berarti penerimaan piutang. Ayu sebesar 2.500.000, ya kan? Nah, ini tadi dari Putri Ayu, berarti kita data produksi. Oke. Putri Ayu itu kodenya PJB03. Itu penerimaan piutang kita taruh di penerima. Lalu transaksi yang terakhir tanggal 28 Juli yaitu dibayar utang dagang kepada Toko Malika sebesar 250.000. Jurnalnya itu berarti untuk tanggal 28 Juli yaitu utang dagang pada kas utang dagang itu 2101. Lalu kas itu 1101 utang dagang pada kas pembayaran utang dagang. Sebesar 250.000. Dari ini PT Toko Malika. Toko Malika itu jangan lupa juga kita validasi.
Toko Malika itu kodenya PBA03. PBA03. Ini pembayaran utang dagang. Mana membayar? Caranya di kode kita. Nah, jadi ini kan kelebihannya. Nah, jadi ini transaksi yang udah kita salin dari tanggal 1 di tanggal 1 sampai tanggal ini. Udah kita pindahin ke jurnal umum. Selanjutnya kita bakal buat buku besar pivot. Oh ya, ini jangan lupa ini ya tadi saya ganti jadi 31 Juli. Nah, selanjutnya kita buat ke buku besar pivot. Nah, kalau udah buku besar, kita mau lanjut ke, salah deh, kalau mau dari udah, kalau misalnya jurnal umumnya udah, kita lanjut ke buku besar pivot. Nah, di sini pertama kita udah harus nulis judul. Nah, terus tuh itu, apa namanya, cara gunain pivot table itu, kita ke insert pivot table. Untuk table range-nya itu, kita ya kita blok jurnal umum semuanya. Lalu kita klik OK. Nah, kalau udah kita blok jurnal umumnya, ya kalau udah itu untuk tanggal kita ini report ke filter arrow deh, tanggal sama keterangan. Terus untuk nomor akunnya kita masukin ke filter. Iya. Nomor akun udah. Untuk value-nya nih debit dan kredit. Nah, kalau udah, kan tanggalnya masih berbentuk kayak gini ya, kita ini dulu di file setting, baru ini kita klik no, habis itu bentar deh. Terus saya outprint-nya itu show in tabular text. Udah klik OK. Udah deh. Terus di sini tuh kita tulis nomor akun, bawahnya tuh kita tulis nama akun. Nama. Baru kita ke general dulu. Kita di mana ya kemarin ya? Bentar. Cara kasih titik dulu itu sudah kita salah. Nomor format, baru kita mana ya? Sini.
Kalau nggak ada, ini kita buat aja. Type-nya itu di add, habis itu ini bintang. Sebentar deh, bentar dulu. Nah, kalau udah, ini kita tulisin nama akun, pos saldo, sama saldo awal. Saldo awal. Nah, untuk nama akunnya itu kita pakai rumus lookup, yaitu sama dengan lookup. Untuk lookup value-nya itu, bentar. Untuk lookup value-nya itu ini. Terus itu, tabel array-nya itu daftar akun. Lalu untuk ini 2, kalau minus 2 lalu false. Udah ada ya. Contoh. Ya, udah. Nah, lalu untuk pos saldonya itu sama pakai rumus lookup sama dengan lookup. Untuk lookup value-nya itu sama pakai ini. Lalu tabel array-nya itu daftar akun. Itu daftar akun kolom indeksnya itu 3. Saldo 3. Lalu lalu untuk saldo awalnya sama juga. Untuk saldo awalnya pakai rumus lookup. Lookup value-nya ini. Tabel array-nya daftar. Habis itu untuk saldo awal ini 5. Lalu false. Kalau udah tutup kurung. Habis itu ditambah, rumusnya itu pakai ditambah. Tambah ini. Tambah lookup. Tapi ininya kita ganti jadi 6. Udah, bentar. Nah, ini kan masih ini ya, masih accounting. Belum accounting maksudnya. Jadi kita ubah dulu ke rupiah. Semuanya kita ubah ke rupiah dulu. Nah, kalau udah, ini kan untuk nomor akun kas. Nah, kalau udah itu kita buat di sini kita buat sum of saldo. Itu caranya. Nah, kalau udah kita mau buat sum of saldonya, caranya itu kita ke sini,
Lalu setelah kita ke file items, calculate fact. Lalu untuk namanya ini kita ganti jadi saldo. Untuk formulanya itu sama dengan debit insert file dikurangkan kredit. Jadi kurang kredit. Insert file. Oh, oke. Udah jadi. Udah jadi. Nah, ini nih kan untuk buku besar yang untuk nomor akun. Nah, kita tuh bisa buat untuk semuanya tuh caranya gampang banget, kita copy aja. Lalu kita ganti aja jadi dia bakal kubah sendiri. Ya kan? Nih, sama lagi kita copy. Kita ingin satu-satu untuk semuanya. Nah, ini udah jadi buku besar pivotnya. Ini sudah saya buat untuk kita mau buat buku besar pembantu pivot. Pertama-tama itu kita harus udah kita mau buat buku besar pembantu pivot.